Stikes Panakukang merupakan kampus kesehatan swasta yang letaknya berada di Kota Makassar, berada di Jalan Adiaksa nomor 5 dan merupakan perguruan tinggi di bawah naungan PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan Yayasan Perawat Sulawesi Selatan yang telah terakreditasi B. Stikes Panakukang menyelenggarakan 5 program studi, yaitu program D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, program D3 Keperawatan, program S1 Keperawatan, Prodi Profesi Nurse, dan Prodi Administrasi Rumah Sakit. Program studi D3 Keperawatan merupakan program studi yang berdiri sejak tahun 1991 dengan nama Akademi Keperawatan atau Akper Panakukang Makassar. Sedangkan program studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan berdiri sejak tahun 1998 dengan nama Akademik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Aptikes Panakukang Makassar. Stikes Panakukang Makassar menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional serta menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan. Stikes Panakukang juga menyediakan lahan praktik yang akan ditempati mahasiswa untuk menambah ilmu dan wawasan yang berhubungan dengan jurusannya masing-masing, dan telah bekerja sama dengan berbagai rumah sakit yang termasuk jejaring rumah sakit pendidikan baik di Sulawesi maupun di luar Sulawesi dan beberapa puskesmas di Kota Makassar. Seperti saat ini saya menempati Rumah Sakit Laki Padada sebagai praktik keempat. Rumah Sakit Laki Padada didirikan pada tahun 1987, terletak di Jalan Potingku nomor 486, Tambunan, Makale Utara, Kabupaten Tanah Toraja dan Sulawesi Selatan. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit umum milik pemerintah daerah di Tanah Toraja yang menyediakan berbagai layanan medis. Pada tanggal 28 April 1994 ditingkatkan menjadi rumah sakit umum kelas C dengan kapasitas 54 tempat tidur dengan jenis pelayanan di Rumah Sakit Laki Padada yaitu pelayanan administrasi, rekam medik, instalasi rawat jalan terdiri dari polik umum, gigi dan mulut, penyakit dalam, polik anak, polik bedah, polik kebidanan dan obgyn, polik THT, polik syaraf, polik mata, polik psikiatri, pelayanan gawat darurat, pelayanan bedah sentral, pelayanan penunjang medik yaitu instalasi laboratorium, radiologi, rehabilitasi medik, instalasi farmasi, pelayanan non bedah, dan pelayanan spesialistik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan diagram ERD rumah sakit, diagram use case, diagram sequence, dan diagram DAD level 0 dan kamus data. Baik, di sini terdapat diagram use case, di mana diagram use case ini memiliki beberapa faktor yaitu pasien baru, pasien lama, bagian pendaftaran atau admisi, tugas poli, kemudian dokter, apoteker, kemudian kasir, dan pimpinan. Nah, selanjutnya terdapat diagram sequence, di mana aktornya yaitu pasien baru, admisi, poli, dokter, apoteker, kasir keuangan, dan direktur. Selanjutnya terdapat diagram DAD level 0. Pada DAD level 0 sistem informasi rumah sakit ini terdapat petugas admisi,
pasien, TPRJ, TPRI, TPRD, dokter atau perawat, penunjang medis, data obat, kasir dan keuangan, pimpinan. Yang pertama itu pendataan pasien, yang kedua transaksi, ketiga pemeriksaan, keempat farmasi, kelima pembayaran, dan keenam pelaporan. Pada pendataan pasien ini terdapat data ruang perawatan, data kamar, data dokter, data diagnosa, data tindakan, data pelayanan rawat inap atau rawat jalan, data pelayanan rawat darurat, data kelompok morbiditas. Kemudian pada TPRJ, TPRI, TPRD terdapat data registrasi pasien. Selanjutnya terdapat daftar registrasi poli, daftar diagnosa, daftar tindakan, daftar pelayanan RI, RJ, dan RD, daftar kelompok morbiditas. Yang kedua itu transaksi. Pada transaksi ini terdapat kunjungan rawat inap dan rawat jalan dan kunjungan rawat darurat. Yang ketiga itu pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, terdapat data pasien, data pemeriksaan, tindakan, dan diagnosa. Selanjutnya terdapat hasil pemeriksaan diagnosa akhir resep obat. Pada pemeriksaan ini terjadi pula penunjang medis, kemudian hasil lab atau radiologi. Yang keempat itu farmasi yang mendapatkan obat, data obat, pelayanan apotek, RI dan RJ. Selanjutnya pembayaran. Pada pembayaran ini mengeluarkan bukti bayar, kemudian klaim BPJS dan billing, data obat, data tindakan pemeriksaan, tarif I-NASIBG, status BPJS. Kemudian melakukan perhitungan biaya yang dilakukan oleh kasir, yaitu klaim BPJS, kwitansi, data obat, data biaya. Selanjutnya pelaporan. Pada pelaporan ini terdapat laporan registrasi pasien, kunjungan rawat inap, kunjungan rawat jalan, diagnosa penyakit, jenis pembayaran pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat darurat, 10 besar penyakit morbiditas pasien rawat inap atau RL2A, laporan morbiditas khusus pasien rawat inap RL2A. Selanjutnya terdapat kamus data. Pada kamus data ini terdapat tabel pasien dengan beberapa field, yaitu ID pasien menggunakan tipe data primary key, nomor rekam medis menggunakan varchar, nama pasien menggunakan varchar, jenis kelamin menggunakan varchar, tanggal lahir menggunakan date, agama menggunakan varchar, alamat menggunakan varchar, status menggunakan varchar, pendidikan menggunakan varchar, pekerjaan menggunakan varchar, nomor telepon menggunakan varchar, nama penanggung jawab menggunakan varchar. Selanjutnya pada tabel pendaftaran pasien darurat memiliki beberapa nama file. Yang pertama itu ID pendaftaran darurat sebagai primary key dan beberapa field lainnya yang menggunakan tipe data varchar dan date. Selanjutnya pada tabel rawat darurat ini memiliki field ID rawat darurat yang sebagai primary key dan beberapa field lainnya yang menggunakan varchar dan date. Selanjutnya tabel pendaftaran rawat jalan. Pada tabel pendaftaran rawat jalan ini memiliki field ID TPRJ sebagai primary key dan beberapa field lainnya yang menggunakan varchar dan date. Kemudian tabel rawat jalan yang menggunakan field ID rawat jalan sebagai varchar dan beberapa field lainnya juga menggunakan varchar. Tabel pendaftaran rawat inap. Pada tabel pendaftaran rawat inap ini menggunakan field ID pendaftaran rawat inap sebagai primary key dan beberapa field lainnya menggunakan varchar dan date. Tabel rawat inap.
pada tabel rawat inap ini menggunakan ED rawat inap sebagai primary key dan field lainnya sebagai varchar dan det. Selanjutnya pada tabel poli ini menggunakan ED poli sebagai primary key dan field lainnya yaitu poli umum sebagai varchar, poli syaraf, poli gigi, poli mulut, poli anak, poli jiwa, poli mata, poli objin, poli interna, poli kulit dan kelamin, poli jantung, poli THT, poli paru yang menggunakan varchar. Selanjutnya tabel perawat. Pada tabel perawat ini menggunakan ED perawat yang sebagai primary key dan beberapa field lainnya yang menggunakan varchar. Pada tabel dokter ini menggunakan ED dokter sebagai primary key dan beberapa field lainnya menggunakan varchar. Pada tabel diagnosa ini menggunakan ED diagnosa sebagai primary key dan beberapa field lainnya menggunakan varchar. Selanjutnya pada tabel tindakan menggunakan ED tindakan sebagai primary key dan beberapa field lainnya menggunakan varchar. Kemudian tabel pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan penunjang ini menggunakan ED pemeriksaan penunjang sebagai primary key dan beberapa jenis pemeriksaan penunjang lainnya yaitu pemeriksaan laboratorium, radiologi, CT scan, USG, ronsen, EKG, hemodialisis, endoskopi yang menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya tabel hasil pemeriksaan penunjang. Pada tabel hasil pemeriksaan penunjang ini menggunakan ED hasil pemeriksaan penunjang sebagai primary key dan beberapa field lainnya menggunakan varchar. Kemudian tabel perawatan. Pada tabel perawatan ini menggunakan ED perawatan sebagai primary key dan beberapa field lainnya menggunakan varchar. Selanjutnya tabel ruangan. Tabel ruangan menggunakan ED ruangan sebagai primary key dan beberapa field lainnya yang menggunakan varchar. Kemudian tabel obat yang dimana tabel obat ini menggunakan ED obat sebagai primary key dan beberapa field lainnya menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya tabel apotek. Pada tabel apotek ini menggunakan ED apotek yang dimana tipe datanya yang itu menggunakan primary key dan beberapa field lainnya menggunakan tipe data varchar dan det. Pada tabel kasir. Pada tabel kasir ini menggunakan ED kasir sebagai primary key dan beberapa field lainnya menggunakan tipe data varchar dan det. Yang pertama itu terdapat entitas pasien. Entitas pasien ini terhubung dengan relasi TPRI, relasi rawat inap. Kemudian pada relasi rawat inap ini terdapat entitas perawat, terhubung juga dengan entitas dokter, kemudian ke diagnosa, tindakan, pemeriksaan penunjang dan relasi hasil pemeriksaan penunjang. Pada relasi pemeriksaan penunjang ini biasa menerima entitas perawatan, kemudian memiliki ruangan. Pada ruangan ini biasa terjadi operasi dan biasa juga mendapatkan resep obat lalu ke apotek dan melakukan pembayaran. Apabila melakukan operasi, dia biasa juga langsung ke ICU, kemudian kembali menerima perawatan dan memiliki ruangan, mendapat resep obat, kemudian melakukan pembayaran. Selanjutnya relasi TPRJ, di mana relasi TPRJ ini terhubung dengan relasi rawat jalan, kemudian ke entitas poli, lalu memiliki entitas perawat, dokter, kemudian diagnosa, tindakan, dan pemeriksaan penunjang.
pada pemeriksaan penunjang ini keluar relasi hasil pemeriksaan penunjang, di mana relasi pemeriksaan penunjang ini terhubung dengan relasi menjalani operasi. Pada saat menjalani operasi terhubung dengan relasi ICU, kemudian pada relasi ICU ini terhubung dengan entitas ruang jenazah, kemudian relasi pembayaran dan kasir lalu pulang. Kemudian bisa juga dari relasi ICU bisa langsung terhubung dengan relasi menerima entitas perawatan, kemudian masuk memiliki ruangan dan mendapat resep obat, kemudian ke apotik melakukan pembayaran, kasir, kemudian pulang. Selanjutnya pada relasi TPRD yang terhubung dengan rawat darurat yang memiliki ruangan, entitas perawat, entitas dokter, kemudian mengeluarkan entitas diagnosa, kemudian melakukan tindakan dan melakukan relasi pemeriksaan penunjang, kemudian hasil pemeriksaan penunjang dan menjalani operasi, kemudian masuk ruang ICU. Pada ruang ICU ini biasa dipindahkan ke ruang jenazah dan melakukan pembayaran di kasir lalu pulang. Biasa juga pada ruang ICU ini dia menerima perawatan, memiliki ruangan, mendapat resep obat, kemudian ke apotik dan melakukan pembayaran ke kasir lalu pulang. Selanjutnya pada TPRJ, pada saat hasilnya keluar biasa dia langsung menerima perintah untuk melakukan rawat inap. Nah, pada relasi hasil pemeriksaan penunjang ini terhubung langsung dengan TPRI, kemudian ke rawat inap, kemudian menerima perawatan, memiliki ruangan dan mendapat resep obat ke apotik dan kasir lalu pulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas relasi, yaitu rancangan aplikasi rumah sakit menggunakan aplikasi Visual Basic. Di sini saya akan memasukkan password dari aplikasi yang saya buat. Selanjutnya saya akan menjalankan tabel identitas pasien. Kita coba input nomor rekam medis baru. Tanggal lahir 2000, perempuan, agama Islam, kemudian pendidikan terakhir SMA, pekerjaan IRT, alamat, dengan suami. Kemudian cara pembayarannya itu BPJS, polis tujuan umum. Di sini sudah otomatis tertambah. Kita coba mencari nomor rekam medis 1. Sini sudah muncul nomor rekam medis 1 atas nama Winda. Kita ganti menjadi perempuan dan sini kita ganti menjadi SMP. Pekerjaan IRT. Kita ubah. Di sini sudah otomatis terubah. Islam SMP IRT. Selanjutnya kita ke tabel diagnosa.
kita masukkan diagnosa utama poin 2, kemudian kita tulis tipe 1 diabetes mellitus. Sini kita tiadakan saja kode diagnosis sekundernya, kita simpan. Sini sudah otomatis tersimpan. Kemudian kita misalnya ingin menambahkan kode diagnosis sekundernya menjadi demam, di sini sudah terganti. Selanjutnya kita ke tabel diagnosa obat. Sini kita masukkan kode obat 7, nama obatnya penicillin. Harganya misalnya 15.000. Jenis obatnya itu padat. Sini sudah otomatis tertambah. Kemudian kita ganti di sini misal untuk nyeri, kita ubah misal. Sini jenis obatnya kita ubah menjadi untuk nyeri. Sini sudah otomatis terubah, nama obatnya penicillin dan jenis obatnya untuk nyeri. Selanjutnya kita ke tabel poli. Kita masukkan kode poli baru, misal poin 9. Poli tujuannya Opgen. Tarifnya misalnya 500.000. Sini sudah tertambah. Kita ganti tarifnya menjadi 560. Sini sudah terganti. Sekarang kita coba cari kode poli P002. Sini sudah muncul. Selanjutnya kita ganti menjadi poli A6. Sini sudah terganti ya poli tujuannya. Sekarang kita ke tabel tindakan. Kita masukkan kode tindakan. Kita ganti nama tindakannya misal USG. Ini sudah otomatis terubah. Selanjutnya kita input satu lagi kode tindakan. Periksa telinga misalnya. Sini sudah tertambah. Selanjutnya kita ke tabel perawat. Kita masukkan kode baru. 7, nama perawatnya Ridwan. Jenis kelaminnya laki-laki. Jadwal shiftnya malam.
jam 7 pagi misalnya. Sekarang kita simpan. Ini sudah muncul. Sekarang kita ke kode perawat P06, kita cari. Ini sudah muncul. Kita ubah jenis kelamin menjadi perempuan. Di sini sudah terubah menjadi perempuan. Sekarang kita ke tabel kamar. Kita masukkan kode ruangan baru R7. Kamar 1, kelas 1 misalnya. Ini sudah tertambah. Kita akan ganti namanya menjadi bunga. Sini sudah terganti ya, nama ruangannya jadi bunga. Kita ke tabel unit penunjang. Di sini ID labnya misalnya 13. Kemudian sini CT scan thorax. Sini sudah tertambah. Selanjutnya kita akan hapus. Nah, otomatis tabelnya di sini sudah hilang ya. Selanjutnya kita ke tabel DPRC relasi. Di sini kita masukkan nomor rekam medis baru, misalnya nomor rekam medis 00005 atas nama jam 2. Sini alamatnya goa, jenis kelaminnya perempuan. Kode polinya misalnya P03. Poli tujuannya umum. Status bayarnya BP, statusnya menikah. Keluhan nyeri. Hati. Dokternya Dokter Ayu. Di sini sudah muncul Jamila. Selanjutnya kita ke tabel pelayanan rawat darurat. Di sini kita masukkan nomor rekam medis lama, yaitu 0005. Kita tampilkan. Di sini kita rujuk kategorinya. Di sini misalnya kita ganti menjadi merah, karena di sini warna kuning. Diagnosanya misalnya DBD.
kemudian jenis pembayarannya umum. Wah, di sini sudah otomatis terubah. Ini kita input satu nomor rekam medis, misalnya Andi, alamat, sini sudah tertambah. Sekarang kita ke relasi pelayanan IGD. Kita masukkan nomor rekam medis baru 05 atas nama pasien Andi. Pemeriksaan penunjang. Sini sudah tertambah. Sekarang kita ganti pemeriksaan penunjangnya menjadi radiologi. Sini sudah otomatis terganti. Sekarang kita ke hasil unit penunjang. Kita masukkan nomor rekam medis baru, atas nama diagnosanya tadi DBD, jenis pemeriksaan lab darah, sampelnya darah, hasilnya positif, pasien dari dokter. Sini sudah otomatis muncul. Sekarang kita cari nomor rekam medis 3. Nah, ini sudah muncul, kita ganti di sini menjadi lab darah. Ini sudah terganti lab darah. Sekarang kita ke tabel apotek. Kita masukkan nomor rekam medis. Kita ganti namanya menjadi Andi. Kita tambah obatnya CT, tarifnya kita naikin menjadi 200. Sini 3 tablet. Nah, di sini sudah otomatis terubah. Sekarang kita akan coba hapus nomor rekam medis 1. Kita cari, kemudian kita hapus. Otomatis nomor rekam medis 001 sudah hilang. Sekarang kita ke tabel kasir. Kita input. Sini kita akan hapus datanya, jadi otomatis terhapus. Sekarang kita tutup aplikasinya, langsung aja kita keluar.